Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya yaitu mengenai bagaimana caranya kalian membuat website di WordPress dan membuat blog di Blogspot. Sekarang kalian akan mempelajari apa itu SEO, terutama on-page SEO. Baik, sebelum kita mulai, siapkan dulu alat tulisnya dan buku tulisnya. Lalu kalian catat apa yang ada di video ini. Baik, jika sudah, kita lanjut. Kita mulai ya. Slide pertama. Yaitu dari pengertian SEO dulu, atau SERP on page SEO. SEO atau dalam bahasa Indonesia adalah optimisasi mesin pencari sebagai serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan jumlah kunjungan melalui mesin pencari atau search engine menuju website dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari. Search Engine Result Page atau SERP adalah hasil pencarian yang ditampilkan mesin pencari setelah pengguna atau user menuliskan kata yang dicari, baik berupa bahasa alami, natural language, maupun kata kunci atau keyword. On-page SEO adalah faktor-faktor yang menentukan teroptimisasi atau tidaknya website Anda terhadap mesin pencari dilihat dari dalam websitenya sendiri. Jadi SEO ini adalah teknik untuk bagaimana website kalian agar lebih user mengunjungi website kalian. Karena di dalam dunia browser banyak sekali website yang telah dibuat oleh penulis website tersebut ya. Sedangkan SERP itu adalah hasilnya. Biasanya hasil yang dicari itu bisa melebihi 1 halaman, 2 halaman, bahkan sampai 5 halaman sekalipun. Baik, slide selanjutnya yaitu mesin pencari atau search engine. Apa itu mesin pencari? Mesin pencari atau search engine adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www atau FTP atau publikasi, mails ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer yang melayani dalam suatu jaringan. Kita sudah sering menggunakan mesin pencari atau search engine seperti halnya Google, ataupun kalian sering juga menggunakan Yahoo atau bisa Bing dan masih banyak lainnya mesin pencari. Oke. Ini adalah contoh mesin pencari yaitu Google. Di sini adalah mesin pencarinya. Jika kalian mengetik suatu kata atau kalimat yang kalian inginkan, nanti akan muncul yaitu berupa SERP, Search Engine Result Page. Ini adalah Search Engine Result Page. Biasanya lebih dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya. Contoh lagi adalah Yahoo. Yahoo juga memiliki search engine di bagian atas ini, dan hasilnya atau SERP-nya adalah di bawah ini. Ini adalah hasil dari apa yang kalian ketik di mesin pencari. Ini adalah Search Engine Result Page. Baik, selanjutnya yaitu apa sih keuntungan melakukan SEO ini? Nah, website dapat menduduki posisi halaman mesin pencari apabila website telah dioptimisasi. Artinya apa? Artinya, teknik pembuatan dan pemasarannya dilakukan secara benar dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO.
Di sini kurang lebih ada 6 keuntungan dalam melakukan SEO. Yang pertama yaitu menjadi juara di search engine result page atau SERP. SEO akan membuat website berada pada posisi halaman 1 hasil pencarian atau SERP untuk pencarian kata atau pencarian informasi yang relevan dengan konten website. Ketika website dapat selalu berada pada halaman 1 hasil pencarian, website memiliki kemungkinan yang besar untuk dikunjungi pengguna internet yang ada di dunia ini. Hal ini terjadi karena kebanyakan pengguna itu biasanya akan melihat di halaman pertama mesin pencarian, karena itu adalah urutan teratas atau ranking 1 sampai dengan urutan terbawah yaitu ranking 10. Jadi penting ini untuk kalian melakukan optimisasi ini. Ini adalah salah satu keuntungannya. Yang kedua yaitu menjadi website yang disukai mesin pencari atau SEO friendly. Pengunjung website ini tidak hanya mereka yang mengetahui website Anda. Pengunjung website yang berkualitas dan unik adalah pengunjung yang membuat website kalian ini melalui mesin pencari. SEO akan membuat website kalian ini disukai pengunjung. Karena apa? Karena SEO melalui mesin pencari, yaitu melalui pemilihan kata kunci yang tepat dan relevan dalam pembuatan konten website. Kita telah membahas kata kunci di materi sebelumnya atau keyword dalam pembuatan website kalian ataupun blog kalian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, meningkatkan jumlah pengunjung dan laba. SEO membuat calon konsumen dan konsumen merasa dimanjakan dan dipenuhi kebutuhannya karena didekatkan dengan produsen lewat hasil pencarian yang relevan tadi. Pengguna internet khususnya yang melakukan pencarian informasi semakin mudah menemukan website dan berkunjung. SEO yang didukung dengan tampilan website yang berkualitas akan menambah jumlah pengunjung dari waktu ke waktu, yang berdampak pada meningkatnya penjualan atau laba perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu keempat, yaitu meningkatkan visibilitas. Pengunjung website dapat ditentukan segmen pasar dan wilayahnya dengan menggunakan SEO. Jika website Anda menargetkan pengunjungnya hanya di wilayah kota saja, misalnya kota Jakarta, maka SEO dibuat untuk mengarahkan hanya wilayah kota Jakarta saja misalnya. Ketika kalian ingin menjangkau pengunjung ini di wilayah yang lainnya atau selain Jakarta tadi, itu juga dapat ditentukan dengan menggunakan SEO ini. Bahkan jika kalian menginginkan pengunjung dari seluruh penjuru dunia sekalipun yang kalian inginkan, SEO akan membantu melakukannya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan apa? Menggunakan kata kunci atau keyword yang tepat dan relevan untuk mengarahkan pengunjung ke website kalian. Jadi di sini kata kunci atau keyword itu sangat penting dalam melakukan SEO ini. Yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas pemasaran. Jika di dunia luring ya, bisnis atau pemasaran dilakukan pada saat jam kerja saja kan. Tidak demikian halnya dengan bisnis daring. SEO membantu memasarkan produk atau jasa perusahaan dalam waktu 24 jam non-stop. Artinya, ketika kalian sudah memiliki website yang berkualitas dan melakukan publikasi konten, itu juga berarti bisnis online sudah dimulai dan dilakukan setiap saat oleh website. Baik, keuntungan yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi biaya pemasaran. Jika dalam bisnis ya, bisnis pemasaran luring atau langsung ya, atau offline, dibutuhkan biaya yang besar. Tidak demikian halnya dengan bisnis daring atau online. Bisnis online mengurangi biaya pemasaran secara sangat-sangat signifikan, bahkan bisa tanpa biaya ataupun gratis.
SEO membantu bisnis online kalian menjadi efisien. Mengapa efisien? Karena memanfaatkan on-page SEO ini atau materi selanjutnya yaitu off-page SEO serta menggunakan alat bantu seperti Keyword Planner ataupun Google Trends dan sebagainya yang tersedia secara gratis dan mudah diakses oleh siapapun. Jadi kalian bisa menggunakan alat bantu tersebut yaitu Keyword Planner atau Google Trends atau dan lainnya, masih banyak lagi alat bantunya. Baik, slide selanjutnya yaitu cara kerja Search Engine Optimization atau SEO. SEO terbukti efektif meningkatkan trafik pengunjung serta keuntungan bagi perusahaan ataupun bisnis perorangan ataupun website kalian yang telah kalian bikin. Karena apa? Karena perannya yang sangat strategis. SEO seharusnya dilakukan dan dianalisis oleh kalangan pembisnis. Cara kerja yang dilakukan oleh mesin pencari ini harus dipelajari, dan cara kerja SEO juga harus dikuasai oleh kalian agar dapat menjadi juara di Search Engine Result Page atau SERP. Nah, cara kerja SEO pada website adalah dengan melakukan riset kata kunci atau keyword yang sering digunakan oleh pengguna dalam pencarian topik terkait atau topik kalian. Riset kata kunci dalam bentuk yang sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan media mesin pencari atau search engine. Ketika sudah dapat melakukan riset menggunakan mesin pencari, kalian dapat menggunakan alat bantu yang lain seperti yang disediakan oleh Google ya, seperti apa? Google AdWords ataupun tadi yaitu Google Trends. Dalam melakukan riset, kuncinya adalah mencoba kalian itu membayangkan ketika kalian ini bertindak sebagai pengguna atau user yang sedang mencari informasi yang kalian butuhkan. Ketika membutuhkan informasi tentang misalnya resep masakan ya, kemungkinan kata-kata yang akan kalian tulis mencari apa? Yaitu adalah resep masakan ataupun resep masakan Indonesia, resep masakan Nusantara. Nah, itu adalah kemungkinan yang kalian harus pelajari. Maka ketika website kalian itu misalnya bertema resep masakan tadi ya, kalian ini harus membuat artikel yang di dalamnya terdapat beberapa kata kunci atau keyword yang berhubungan dengan topik kalian, misalnya topik resep masakan. Jadi kata kuncinya harus sesuai dengan topik. Judul artikel sampai konten pun harus mengandung beberapa kata kunci yang akan memudahkan calon pengunjung membuka website kalian nanti yang akan sering dikunjungi oleh para pengunjung. Jadi kita telah mempelajari apa itu SEO, keuntungannya maupun cara kerja SEO tersebut. Kata kunci yang kalian gunakan sebelumnya atau yang kalian telah cari itu sangat penting untuk dapat mengoptimisasi website kalian. Ataupun jika kalian sudah ataupun kurang puas dalam kata kunci yang ada di website kalian bisa ganti terlebih dahulu dengan melihat apa kata kunci yang sedang tren ataupun yang sering dicari oleh para pengunjung website dan lainnya ya. Baik ya, sekian dari video ataupun materi kali ini. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar ataupun melalui WA. Setelah kalian menyimak video ini, kalian mencatat apa yang telah dijelaskan sebelumnya di video ini, karena catatan kalian akan
dikumpulkan ketika telah selesai materi SEO ini. Baik ya, jika kalian telah mencatat SEO ini, video ini sudah cukup. Sekian ya dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.